Balik lagi di Asal Usul. Halo, welcome buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku. Nama aku Brenda dan di sini aku akan membahas tentang mitos-mitos atau cerita-cerita legendaris di masyarakat Indonesia tentang legenda-legenda dari hantu-hantu yang beredar di masyarakat Indonesia. Ayo kita mulai. Hari ini kita akan bahas tentang wewe gombel, atau di masyarakat di Jakarta lebih dikenal dengan kolong wewe. Siapa sih atau sosok apa sih kolong wewe itu? Pertama, asal usul dari kolong wewe ini adalah seorang wanita yang tinggal di Bukit Gombel, Semarang, Jawa Tengah, yang membunuh suaminya. Kenapa sih dia sampai membunuh suaminya? Karena pada saat mereka menikah dan bertahun-tahun dalam pernikahan itu, perempuan ini tak kunjung memberikan sang suami seorang keturunan. Jadi sang suami berpaling hati kepada wanita lain, dan pada saat perempuan ini mengetahui bahwa sang suami berselingkuh, dia tidak terima. Lantas dia membunuh suaminya. Tapi yang lebih mengerikan lagi, setelah dia membunuh sang suami, dia membunuh dirinya sendiri. Dari situ masyarakat menyebut dia sebagai wewe gombel. Wewe yang berarti perempuan, gombel yang berarti tempat asal perempuan tersebut. Yang kedua, wewe gombel suka sekali dengan anak kecil. Kenapa? Karena dia kan tidak bisa memberikan keturunan nih. Jadi dia tertarik nih dengan anak-anak kecil. Anak-anak kategori apa nih yang biasanya diambil atau diculik oleh wewe gombel? Biasanya orang-orang tua atau orang-orang di desa atau di kampung sering melarang anak-anak mereka untuk bermain pada saat makan maghrib, seperti yang kalian pernah dengar atau kalian mungkin pernah mengalami sendiri. Nak, jangan main, udah mau maghrib, ayo masuk rumah. Nak, jangan keluar, lagi maghrib, nanti diculik setan. Ini diculik hantu. Yang dimaksud dengan setan atau hantu yang mengambil anak-anak pada saat maghrib itu adalah wewe gombel. Ketiga, bagaimana sih cara wewe gombel ini mengambil anak-anak tersebut atau menculik anak-anak tersebut? Biasanya wewe gombel akan datang saat anak itu sedang bermain. Dia akan menyembunyikan di bawah payudaranya yang besar seperti buah pepaya. Bang. Dia akan menyisipkan anak tersebut situ. Sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Atau bisa juga dia langsung mengambil anak itu dan menghilang, lalu tiba di sarangnya. Sarang wewe gombel tersebut biasanya ada di atas pohon yang besar. Nah, pada saat anak-anak kecil ini diculik nih, biasanya anak-anak tersebut diberikan makan yang kelihatannya adalah makanan favorit mereka, padahal itu adalah kotoran ya, kayak tai gitu, kotoran. Jadi sengaja nih si wewe gombel nih ngasih, supaya tujuannya anak-anak ini menjadi sakit dan lama-lama mereka tidak punya tenaga untuk bersuara, supaya mereka tidak bisa berteriak. Biasanya wewe gombel tersebut tidak akan menyakiti anak-anak yang mereka ambil atau anak-anak yang diculik. Tapi ya namanya juga bukan manusia ya, cara ngurusnya juga nggak wajar. Anak-anak yang berada di sarang wewe gombel ini biasanya kalau ditemukan nih dengan kondisi yang kurus atau linglung, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha. Ayat kursi, mak. Ayat kursi, mak. sebaiknya
anak-anak tersebut ketika dibawa ke rumah didoakan atau diruqyah terlebih dahulu. Kenapa? Agar anak tersebut kembali lagi ke dalam kondisi dia yang sebelum Weo Gombel ini menculik. Kenapa? Karena mereka akan seperti orang yang lupa ingatan dan uring-uringan ketika berada di rumah. Karena setelah diculik Weo Gombel, biasanya ketika anak tersebut sudah menjalani rutinitas sehari-harinya kembali, mata batinnya akan peka terhadap hal-hal gaib. Dan dia akan sering melihat si Wewe ini yang telah menculik dia. Seperti contohnya cerita dari seorang anak di salah satu kota di Pulau Jawa ini. Dia bercerita bahwa dulu saat dia kelas 4 SD, dia pernah hilang, diculik oleh Wewe Gombel. Saat ditemukan, dia berada di atas pohon. Tapi setelah dia ditemukan dan dibawa ke rumah, orang tuanya melihat keanehan. Dia sering berteriak-teriak, dia sering tidak mau makan, seperti bukan dirinya. Akhirnya dia diruqyah, didoakan oleh kiai. Barulah dia ingat apa yang terjadi. Namun dia tidak benar-benar ingat kejadian saat dia diculik oleh Weo Gombel tersebut. Dan sebut saja inisialnya adalah si B. Si B ini, dia bercerita bahwa saat dirinya sudah diruqyah dan sudah pulih, dalam arti dia sudah merasa nyaman di rumahnya sendiri, dia merasa hal-hal aneh terjadi, yaitu dia sering melihat hal-hal atau makhluk-makhluk astral. Dia juga sering seperti orang yang rep-rep. Kalian tahu rep-rep? Seperti saat tidur tapi terjadi hal-hal yang buruk. Lalu sampai pada saat dia dewasa sekarang ini, dia bilang bahwa mata batinnya seperti terbuka. Dia sering melihat Weo Gombel. Dari yang dia lihat, dia berkata bahwa fisiknya seorang perempuan, ya sekitar umur 40 atau 50 tahun, tidak begitu tua, berambut panjang, berpayudara besar, menggelantung seperti buah pepaya, dan berjalan rentah. Jadi bukan melayang-melayang. Dan dia pun berkata, kenapa dia pada saat itu sakit? Karena ternyata menurut dokter pada saat itu kondisinya kekurangan gizi. Jadi mungkin karena dari mitos ini kan kita tahu ya, Weo Gombel itu memberikan anak-anak yang diculiknya adalah makan kotoran. Mungkin itu yang menyebabkan mereka itu kurang gizi dan mereka itu menjadi sakit. Nah, itu yang gue jabarkan adalah mitos-mitos yang telah gue baca dan gue rangkum nih. Atau dari kalian ada yang tahu lebih banyak daripada yang tadi udah gue ceritakan, boleh kalian komen di bawah ya teman-teman. Dan juga kalau ada yang kurang, boleh kalian komen. Segitu mitos yang gue bahas hari ini tentang asal-usul dari Weo Gombel. Apa kalian percaya dari mitos-mitos tersebut? Atau bahkan kalian pernah mengalaminya sendiri? Tetap jaga saudara kalian, terutama yang masih kecil, dan tetap waspada terhadap lingkungan di sekitar kalian. Oke guys, segitu dulu video kita hari ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan juga komen. Atau buat kalian yang pingin request tentang bikin video asal-usul dari hantu mana atau sosok apa, boleh kalian komen ya teman-teman. Nanti kita akan bikin. Thank you teman-teman, see you.